Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar buat teman-teman semua yang luar biasa? Pada kesempatan yang luar biasa ini saya diberikan alhamdulillah diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini, hari Sabtu, saya akan membuat satu video edukasi tentang 4 alasan mengapa banyak nasabah yang masih menolak asuransi atau bahkan menunda untuk memiliki yang namanya asuransi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Wijrah. Saya adalah salah seorang leader Prudential Syariah yang sudah berada di Prudential kurang lebih sudah 10 tahun. Alhamdulillah dari 10 tahun ini saya juga bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari nasabah, tapi selama ini saya juga mempelajari dan mengambil banyak pengalaman saya di lapangan, bagaimana dan saya menilai bagaimana respon masyarakat kalau kita berbicara asuransi. Nah, teman-teman yang saya banggakan, saat ini kita harus tahu bahwa asuransi itu sebenarnya adalah satu lembaga hukum yang sudah diberikan izin dan sudah dibawahi oleh peraturan pemerintah yang resmi. Nah, cuma ada beberapa masyarakat yang masih menganggap asuransi ini adalah salah satu lembaga yang ketidakjelasannya itu maksudnya belum terlalu jelas. Padahal asuransi ini adalah salah satu lembaga yang sangat perlu dan harus wajib ada dalam satu negara. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 hal mengapa orang masih belum mau memiliki asuransi atau bahkan menolak asuransi. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu bahwa asuransi saat ini itu adalah dibagi menjadi 2 lembaga. Yang pertama asuransi konvensional, yang kedua asuransi syariah. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas khususnya asuransi syariah, teman-teman. Nah, kenapa sih banyak orang yang masih belum mau memiliki asuransi atau bahkan menolak? Yang pertama itu karena satu, yaitu no trust, yaitu orang belum percaya. Nah, sebenarnya begini teman-teman, belum percaya itu harus kita telaah lebih dalam. Belum percayanya kenapa? Sama seperti saya kepada beberapa produk lain, seperti contoh saya ingin membeli yang namanya mobil. Nah, banyak merek mobil di lapangan, banyak merek yang dijual. Ada merek A, merek B, merek C. Nah, kenapa kepercayaan itu tidak muncul sekaligus? Yaitu karena kita perlu yang namanya, orang bilang tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mempercayai sesuatu atau mempercayai sahabat teman-teman, ya teman-teman pasti harus kenal dulu siapa itu. Nah, latar belakangnya seperti apa. Nah, teman-teman saya jelaskan bahwa asuransi syariah ini adalah lembaga asuransi yang berdiri itu, teman-teman, kalau asuransi syariah itu sebenarnya sudah lama. Ini asuransi syariah itu yang pelopor utamanya itu dari Sudan. Dan asuransi syariah ini di Indonesia sendiri sudah sangat lama, khususnya di Prudential Syariah kita sejak tahun 2007-2008 itu sudah menjalankan konsep asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu apa sih? Asuransi syariah itu, teman-teman, adalah lembaga keuangan yang bersifat universal. Universal itu adalah, jadi kita bukan bicara syariah itu khusus agama tertentu, tapi asuransi syariah itu lebih dalam kemaslahatan umat. Jadi asuransi syariah ini adalah kita punya yang namanya hubungan antar manusia. Jadi bukan berbicara ibadah, tapi kita berbicara yang namanya hubungan antar manusia. Nah, kenapa ada asuransi syariah? Karena ada yang namanya masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Apa masalah pada hari ini? Yaitu kita tahu sendiri bahwa hari ini ada risiko-risiko yang bisa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat.
bahkan bisa menghancurkan impian-impian kita yang kita sudah ingin capai di masa depan. Karena kehidupan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita nggak akan tahu apa yang terjadi 1-2 hari ke depan. Nah, oleh karena itu ada konsep syariah ini untuk dengan konsep saling yang namanya tolong menolong. Nah, jadi konsep tolong menolong ini kan bagus. Jadi kalau seandainya di kampung atau di daerah kita mau pengen melakukan Jumat bersih, nah itu kan bisa dilakukan dengan gotong royong. Jadi sesuatu pekerjaan yang berat akan terasa ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Cuman dalam hal ini kita tidak bisa mengharapkan hanya kerja berbicara gotong royong itu tidak bisa kalau tidak ada lembaganya. Makanya dibentuklah yang namanya asuransi syariah. Nah, teman-teman tahu fatwa DSN MUI itu sudah ada, bisa teman-teman buka di Google. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong antara sejumlah orang. Jadi sudah ada fatwanya, sudah dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa syariah itu halal. Nah, itu yang paling penting. Berarti ini sudah ada yang namanya landasan hukumnya. Nah, kemudian asuransi syariah ini dibawahi oleh yang namanya AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi setiap orang yang mau menjelaskan yang namanya program asuransi syariah harus memiliki yang namanya lisensi syariah atau yang namanya surat izin. Sertifikasinya ada. Itu pertama. Jadi teman-teman harus trust dulu. Jadi trust itu muncul dari kita kenal dulu. Berarti secara garis besar atau teman-teman harus garis bawahi, asuransi syariah ini adalah resmi dan didukung oleh pemerintah. Buktinya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya fatwanya bahwa asuransi syariah ini halal. Nah, konsep paling dasarnya adalah saling tolong-menolong asuransi ini. Nah, cuman perbedaan oleh asuransi konvensional, kita bedakan asuransi konvensional itu bagus, cuma perbedaannya tidak mengikuti secara berbeda itu akadnya. Akad perjanjiannya beda. Kalau konvensional jual beli, kalau kita yang namanya tolong-menolong. Nah, jadi teman-teman untuk mendapatkan trust, kepercayaan kepada asuransi syariah, teman-teman juga harus melihat berapa sih masyarakat yang sudah menjadi nasabah. Bisa teman-teman cek nasabah Prudential itu secara keseluruhan di Indonesia itu sudah kurang lebih 3 juta nasabah. Di seluruh dunia Prudential ini perusahaan internasional yang sudah menjelajah di 4 benua. Jadi berada di Asia, Amerika, Eropa sama Afrika. Kita ada di 4 benua dan punya nasabah kurang lebih 26 juta. 100 tahun lebih yang lalu Prudential juga sudah pernah membayarkan yang namanya klaim Titanic waktu tenggelam itu, kurang lebih 200 lebih nasabah kita itu meninggal di situ dan kita sudah bayarkan klaim waktu itu. Nah, kenapa asuransi syariah muncul? Karena ini adalah konsep yang paling luar biasa. Negara maju yang lain sudah menggunakan konsep syariah seperti London di Inggris itu sudah menggunakan beberapa konsep syariah dan negara Prancis juga sudah menggunakan konsep syariah ini. Nah, konsep syariah ini adalah konsep yang sangat menurut saya ya teman-teman. Saya berbicara di sini bukan karena saya orang asuransi, bukan karena saya orang Prudential, tapi saya berbicara di sini hanya sebagai masyarakat biasa. Luar biasa teman-teman, karena konsep syariah ini akan menjadi solusi yang luar biasa untuk menjaga yang namanya sekarang kan pemerintah lagi menjaga yang namanya mengurangi lah tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, sekarang kan ada sudah yang namanya amil zakat. Orang tahulah yang namanya bantuan-bantuan itu sudah ada. Amil zakat, sedekah itu sudah ada. Tapi kan kalau sesuatu itu tidak diurus, itu kan tidak bisa berjalan lancar juga. Nah, asuransi syariah ini kita urus dengan lembaga yang jelas, ada pengaturannya, ada lembaganya yang mengatur dan diawasi. Jadi teman-teman, jika asuransi syariah ini betul-betul dimiliki seluruh rakyat Indonesia, ini akan menjadi bermanfaat besar dengan menjaga ekonomi negara ini semakin membaik. Karena teman-teman tahu biaya kesehatan itu bukan miliaran hari ini, triliunan. Bahkan teman-teman tahu sendiri, pemerintah sudah memiliki yang namanya asuransi BPJS yang hanya mengcover kesehatan, tapi luar biasa setiap tahun juga defisit berapa triliun.
Itu artinya biaya kesehatan itu mahal. Nah, adanya asuransi syariah ini akan menekan yang namanya biaya asuransi kesehatan. Biaya kesehatan yang dibutuhkan masyarakat itu kan melampaui batas. Jadi kita akan memberikan manfaat tambahan dari produk-produk yang luar biasa yang kita miliki, yang bisa dimiliki setiap masyarakat dengan premi yang sangat murah, teman-teman. Nah, ada lagi kita punya yang namanya jaminan warisan. Jaminan warisan itu kita tidak perlu repot-repot menyiapkan yang namanya dana warisan dengan membeli tanah, membeli rumah. Dengan kita punya asuransi syariah, ada apa-apa dengan pencari nafkahnya, dia memiliki tanggungan seorang istri, seorang anak yang ingin sekolah, tapi tiba-tiba contoh orang tuanya meninggal, maka asuransi syariah akan memberikan jaminan hidup kepada ahli waris yang ditinggalkan, dan prosesnya tidak perlu melalui pengadilan, teman-teman. Karena asuransi itu klaimnya itu tidak perlu seribet yang kita pikirkan. Karena klaim asuransi syariah itu, teman-teman, sudah ada dalam klausul buku polis, dan pada saat itu terjadi, nasabah tinggal melengkapi berkasnya. Salah satunya itu adalah surat kematian dan akte kematian. Jadi teman-teman harus kenal dulu untuk mempercayai yang namanya asuransi. Sekarang kita harus tahu dulu, ada 3 hal yang teman-teman harus tahu. Pertama, jumlah nasabah. Yang kedua, jumlah kantor. Prudential kantornya di Indonesia sudah kurang lebih 400 lebih kantor. Dan kita kerjasama dengan rumah sakit yang luar biasa, rumah sakit swasta. Kalau mau berobat tinggal bawa kartu. Teman-teman harus pahami dulu, trust dulu. Jadi untuk mempercayai sesuatu itu memang tidak mudah kalau kita tidak mau tahu itu. Sama halnya seperti produk yang lain, kalau teman-teman tidak tahu sejarahnya, pasti teman-teman tidak akan mempercayai program itu, gitu. Nah, jadi kita berbicara mengenai keyakinan, kepercayaan. Nah, yang paling saya suka, Prudential Syariah sudah diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, teman-teman. Oke, yang kedua, yang membuat orang tidak mau memiliki asuransi. Setelah dia percaya, tapi dia bilang saya no money, dia tidak punya uang. Nah, teman-teman, begini. Sampai kapan kita mempunyai alasan tidak punya uang? Memang uang itu, teman-teman, tidak ada kalau kita tidak cari. Nah, manfaatnya adalah begini. Uang kan kita punya tujuan mencari uang itu kan untuk membiayai hidup kita. Yang paling utama adalah kebutuhan primer kita. Jadi kebutuhan itu ada 3 macam, yaitu pertama primer, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, tambahan, sama kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Nah, kita mencari uang setiap hari, cari uang pagi sampai malam, bahkan lembur, itu untuk memenuhi kebutuhan tadi, sekunder, primer, dan tersier. Nah, pertanyaannya, untuk apa teman-teman memiliki asuransi? Justru karena kita memiliki yang namanya kebutuhan tadi, kita perlu yang namanya proteksi, perlindungan. Contoh, hari ini, contoh si Bapak Ali atau maaf, Bapak Budi punya income 10 juta per bulan. Ini hanya contoh ya. Atau Bapak X lah, punya income 10 juta per bulan, punya anak 3. Nah, artinya Bapak ini, anaknya contoh masih kecil-kecil, masih umur 2 tahun. Berarti Bapak X ini harus menjamin anaknya sampai usia 25 tahun sehat. Sehat dan terus dibiayai, mulai biaya makannya, biaya sekolahnya. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa menjamin Bapak X tadi, Bapak X ini, umurnya sama dengan panjang umur anaknya, atau sama dengan panjang umur istrinya? Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak punya uang. Yang kita harus lakukan adalah kita mencari uang dan kita sisihkan untuk memiliki yang namanya jaminan. Contoh lah, kita punya yang namanya pesawat terbang. Setiap kita naik pesawat, pasti pramugarinya dan pasti pesawatnya ada penjelasan sebelum take off. Pasti ada penjelasan mengenai perlindungan yang namanya sebelum berangkat itu. Bagaimana caranya kalau ada apa-apa, kalau seandainya pesawatnya akan ada apa-apa di jalan. Pasti mereka sudah menjelaskan prosedur secara resminya, bagaimana menggunakan alat-alat keselamatan. Ingat teman-teman, penerbangan pesawat sangat beresiko. Makanya penerbangan pesawat juga ada asuransi. Ya, asuransinya sangat besar, sampai 2M.
Nah, kenapa? Itu karena manusia itu berharga. Jadi kita adalah manusia itu, kalau mau dibilang harga, tidak bisa dinilai dengan uang. Teman-teman bisa cek semua artis besar seperti pemain bola, seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, artis-artis hebat, penyanyi-penyanyi hebat, mereka mengasuransikan beberapa organ tubuh mereka itu dengan nilai yang sangat fantastis, teman-teman. Ada bahkan sampai 300 miliar. Mengasuransikan kaki sampai 300 miliar. Itu luar biasa. Kenapa? Karena sangat berharga. Jadi begini, kesimpulannya, meskipun teman-teman punya banyak uang atau saya punya banyak uang, kalau saya ditawarkan sesuatu yang tidak penting, saya tidak akan beli. Itu intinya. Saya tidak akan beli karena tidak penting. Tapi pada saat saya ditawarkan sesuatu yang penting, yang berhubungan dengan harga diri saya, yang berhubungan dengan keselamatan keluarga saya, meskipun saya tidak punya uang, saya harus berusaha untuk punya uang. Itu intinya. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa dia no need, saya tidak membutuhkan asuransi. Sekarang teman-teman, yang ketiga ini yang luar biasa. Dia bilang tidak butuh asuransi. Ingat teman-teman, pertanyaannya, ada 5 resiko yang bisa terjadi dengan setiap manusia selama dia masih manusia. Yang pertama adalah sakit kritis, sakit berat. Yang kedua, kecelakaan. Yang ketiga, cacat tetap total. Yang keempat, meninggal dini. Yang kelima, menjadi tua. Pertanyaannya, apakah kita bisa? Apakah di dunia ini ada orang kebal dengan 5 ini? Dia tidak akan sakit, dia tidak akan kecelakaan, dia tidak akan meninggal. Apakah dia kebal? Nah, apakah ada orang bisa memilih, oh saya nggak mau pas sakit berat pak, kalau bisa saya sakit yang ringan-ringan saja pak? Apakah bisa memilih? Kemudian apakah kita bisa tahu kapan terjadi? Nah, itulah kembali lagi, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tidak ada yang menjamin hari esok itu ada. Tidak ada yang menjamin. Jadi kehidupan kita ini tidak pasti ke depannya. Yang terakhir, kalau terjadi salah satu resiko itu, kita butuh uang besar atau uang kecil? Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Nah, kalaupun umpama tidak terjadi, pasti kita tua. Di usia tua pasti kita juga butuh biaya hidup. Jadi teman-teman, no need, tidak membutuhkan asuransi. Iya, kalau Anda tadi kebal dengan resiko tadi itu, berarti Anda tidak butuh asuransi. Kalau kebal, tolong dijawab tadi 5 hal tadi. Jadi teman-teman juga harus tahu, asuransi juga punya aturan. Salah satunya untuk asuransi swasta, dia tidak menerima juga nasabah meskipun punya uang ratusan juta, punya uang miliaran, mau mendaftar asuransi tapi sudah punya yang namanya risiko, sudah sakit duluan. Contoh, sudah kena jantung, sudah kena kanker, sudah kena di ginjal, baru mau mendaftar menjadi nasabah. Itu sudah ditolak teman-teman. Dan saya banyak ketemu nasabah di luar sana, calon nasabah yang pengen masuk asuransi tapi sudah tidak bisa lagi mendaftar. Jadi asuransi ini teman-teman tahu adalah kebutuhan mewah. Kenapa dibilang mewah? Karena kebutuhan ini beda dengan membeli aset lain. Aset tanah, rumah, dan yang lain teman-teman bisa beli kapan saja, tapi asuransi tidak bisa. Karena asuransi dijual hanya pada saat teman-teman tidak butuh, dan tidak dijual pada saat teman-teman butuh. Anda saat ini masih sehat, memang tidak butuh asuransi, tapi hari ini teman-teman harus beli asuransi karena teman-teman masih bisa diterima jadi nasabah karena masih sehat. Suatu saat nanti teman-teman akan butuh asuransi pada saat sakit, tapi asuransi di situ sudah tidak dijual. Jadi kapan asuransi dibeli? Ya pada saat teman-teman tidak butuh. Gitu teman. Sama dengan alat pelampung. Pelampung dijual pada saat teman-teman tidak butuh, belum terjadi apa-apa, teman-teman harus siapkan. Tapi kalau sudah terjadi resiko tenggelam kapalnya, perahunya tenggelam, tidak ada lagi teman-teman kesempatan untuk membeli pelampung. Jadi itulah asuransi teman-teman. Sama seperti masker, teman-teman harus memakai masker. Meskipun teman-teman tidak tahu ada corona atau tidak, teman-teman harus pakai masker. Oke. Kalau sudah kena corona baru mau pakai masker, itu sudah terlambat. Itulah asuransi teman-teman. Yang terakhir, ada yang mengatakan no hurry. No hurry itu adalah tidak terburu-buru. Begini teman-teman, banyak orang mengatakan bahwa menunda asuransi, oh nanti bulan depan, tahun depan.
Ya, iya teman-teman. Kembali lagi teman-teman, dalam syariah kita mengenal hadis Nabi yang sangat sahih mengatakan bahwa ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Gunakanlah 5 sebelum datang 5. Yang pertama adalah muda sebelum tua. Ya, selagi kita masih muda, disitulah kita mempersiapkan segala sesuatunya teman-teman. Apalagi berbicara yang namanya masa depan. Kemudian kaya sebelum miskin. Teman-teman sekarang masih punya income, masih punya penghasilan yang jelas. Jadi disitulah teman-teman persiapkan yang namanya jaminan. Kemudian lapang sebelum sempit. Ini kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali teman-teman. Jadi pada saat ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Masuk asuransi, tidak usah terlalu banyak pikir. Kan asuransi itu sudah punya jaminan, sudah punya sistem, sudah punya lembaga, dan sudah diawasi oleh pemerintah. Ya kan? Kemudian hidup sebelum mati. Ya kan? Jadi kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan teman-teman. 1-2 hari ke depan, esok hari itu masih tanda tanya. Disitulah kita siapkan segala sesuatunya. Coba bayangkan teman-teman, jika kemarin teman-teman dipanggil Tuhan, apakah teman-teman sudah siap? Bagaimana pikirkan istri teman-teman, anak teman-teman, apakah mereka masih bisa hidup layak apabila teman-teman sudah tidak ada di samping mereka? Jadi teman-teman, bukan masalah buru-buru, tapi asuransi harus disiapkan pada saat ada kesempatan. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Nyawa juga tidak diproduksi. Tidak ada yang menjual nyawa di dunia ini. Nyawa cuma 1 kali aja teman-teman. Jadi sekian sharing saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya juga mengatakan kepada sahabatku semuanya, terus jaga jarak, memakai masker, dan harus cuci tangan. Kita lebih baik kita mencegah daripada mengobati teman-teman. Oke, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus maju.